Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Gesta Putri Rais, dosen Prodi Akuntansi Universitas Malikussaleh. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang dilaksanakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Perpajakan 2. Saya mengajar mata kuliah Perpajakan 2 pada semester genap tahun ajaran 2024 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Perpajakan 2 ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah EKA 0543. Mata kuliah Perpajakan 2 ini membahas tentang teori dan juga studi kasus beberapa jenis pajak, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Mahasiswa juga belajar bagaimana cara mengisi SPT untuk wajib pajak badan, serta bagaimana cara melakukan rekonsiliasi ataupun koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial. Mata kuliah Perpajakan 2 ini dilaksanakan secara luring atau tatap muka langsung di kelas. Setiap pertemuan pertama perkuliahan, saya membagikan RPS dan menjelaskan apa saja materi dan tugas yang akan diberikan selama 1 semester ke depan. Saya juga membagikan kontrak perkuliahan yang kami bahas dan sepakati bersama antara dosen dengan mahasiswa. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain, yang pertama, ceramah interaktif. Dilakukan untuk memberikan pemahaman mahasiswa terhadap teori dan konsep suatu jenis pajak, besaran tarif, sistem perpajakan yang digunakan, dan bagaimana cara menghitungnya. Metode kedua, dengan cara demonstrasi, yaitu memperagakan atau mempertunjukkan proses, situasi, atau konsep tertentu secara langsung, agar dapat memperjelas dan mempermudah pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan. Metode ketiga, studi kasus, dengan cara memberikan contoh kasus yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau masalah dengan cara menganalisis kasus tertentu secara detail. Metode keempat, diskusi kelompok, dilakukan agar mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang lebih mendalam, meningkatkan pemahaman, mengembangkan keterampilan sosial, dan melatih kemampuan berpikir kritis. Untuk CPL dalam mata kuliah ini yaitu CPL 2, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 3, menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis. CPL 4, menguasai konsep dasar manajemen perpajakan. CPL 7, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Untuk CPMK pada mata kuliah ini, CPMK pertama, mahasiswa mampu mengklasifikasikan barang kena pajak dan jasa kena pajak dalam pengenaan PPN dan PPNBM. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara pajak daerah dengan retribusi daerah. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan apa saja yang menjadi objek BPHTB dan PBB serta tata cara pembayarannya. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan tata cara pengenaan pajak UMKM. CPMK 5, mahasiswa mampu menunjukkan bagaimana cara menghitung dan melaporkan SPT badan. CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan cara hitung PPh pasal 25. CPMK 7, mahasiswa mampu melakukan rekonsiliasi fiskal. CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan apa saja yang menjadi tahap dalam pemeriksaan pajak. CPMK 9, mahasiswa mampu menjelaskan cara hitung PPh pasal 26.
Media pembelajaran yang saya gunakan yang pertama yaitu RPS dan PowerPoint serta soal studi kasus yang saya sesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari. Materi pembelajaran meliputi yang pertama PPN dan PPNBM, 2. Pajak daerah dan retribusi daerah, 3. BPHTB, 4. PBB, 5. Pajak UMKM, 6. PPH Badan, 7. PPH Pasal 25, 8. Rekonsiliasi Fiskal, 9. Pengisian SPT Badan, 10. Pemeriksaan pajak, dan 11. PPH Pasal 26. Penilaian dalam mata kuliah perpajakan 2 ini mencakup 4 komponen utama. Yang pertama, tugas dengan bobot 15%, yang kedua, kuis dengan bobot 20%, yang keempat, yang ketiga, ujian tengah semester dengan bobot 25%, yang terakhir, ujian akhir semester dengan bobot 40%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti keaktifan pada saat diskusi, baik kelompok maupun individu. Kemudian berdasarkan kelengkapan dalam penyelesaian studi kasus, ketepatan dalam mendemonstrasikan studi kasus, kemampuan dalam menganalisis dan menyelesaikan studi kasus. Dalam setiap pertemuan perkuliahan, sebelum saya masuk ke materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut, biasanya saya akan mengulang sedikit tentang materi yang sudah kami pelajari dalam perkuliahan sebelumnya. Hal tersebut bertujuan agar mahasiswa dapat mengingat kembali dan terkadang materi pada perkuliahan sebelumnya memiliki terkaitan dengan materi yang akan diajarkan pada perkuliahan saat itu. Pada akhir sesi perkuliahan, biasanya saya tutup dengan membuka sesi diskusi. Dalam momen tersebut, mahasiswa dapat memberikan pertanyaan, berbagi pengetahuan, ataupun pengalaman yang ada kaitannya dengan materi yang kami bahas pada pertemuan tersebut. Saya juga menugaskan kepada mahasiswa untuk membaca dan mempelajari materi yang direncanakan akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Hal tersebut bertujuan agar mahasiswa bisa lebih aktif dalam berdiskusi dan terciptanya interaksi yang baik antara dosen dengan mahasiswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari sistem pembelajaran yang saya terapkan di kelas, saya berharap dapat menyiapkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu berpikir kritis dan juga dibekali dengan kemampuan adaptasi di lingkungan kerja baru, kemampuan komunikasi yang baik, serta kemampuan bekerja dalam tim. Untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah perpajakan 2 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan terakhir, materinya kemarin kita sudah membahas tentang PPH pasal pasal 25 ya. Tentang apa PPH pasal 25 itu? Ada ingat? PPH, angsuran PPH. Angsuran PPH ya, angsuran PPH. PPH angsuran PPH yang mana ya? Diangsurkan. Seluruh PPH mulai dari PPH 21, 22 dan 24. Ya, nama PPH yang diangsurkan itu berapa? PPH pasal berapa? Itu terakhir kemarin ada kita bahas. Saya flashback sedikit nih materi yang sebelumnya. Ada yang ingat nama fasilitas untuk mengangsur PPH-nya itu namanya PPH pasal 2. Tapi yang diangsurkan itu apa? Ada yang ingat? PPH pasal 29. Iya, PPH pasal 29. 29. PPH pasal 29 itu adalah PPH terutama yang tercantum pada SPT tahunan. Jadi di SPT tahunan itu ada kurang bayar, itulah namanya PPH pasal 29 yang diberikan fasilitas PPH pasal 25 untuk mengangsur ya. Nah, jadi itu materi sebelumnya saya refresh kembali ya. Nah, jadi hari ini materi kita konsoliasi fiskal ya. Nah,
mungkin lupa ya. Nah, atau mungkin waktu di perpajakan 1 ya. Nah, jadi inilah gambaran ya pajak bagan-bagan pajak perusahaan. Jadi di perusahaan itu ada PPh 23 atas penghasilan biasa, ada pemotongan PPh 21 atas gaji, PPN atas penyandaran atau jasa, ada PBB, biaya masalah, BPHTB dan pajak daerah. Jadi untuk pajak perusahaan itu bukan hanya PPh badan saja, tapi punya jenis-jenisnya. Kemudian apa hubungannya dengan materi kita rekonsiliasi fiskal? Nah, di perusahaan mereka kan membuat laporan keuangan ya kan? Kurang lebih bentuknya seperti laba rugi, gitu kan? Nah, jadi di sini ini ada contoh cara menghitung pajak perusahaan. Penghasilan dikurangi dengan beban yang dapat dikurangkan, dapatlah TKP. Ya enggak? Ya. Nah, dari TKP ini baru dikalikan dengan tarif pajak. Nah, di mana letaknya hubungan antara bagan pajak perusahaan ini dengan materi kita rekonsiliasi fiskal? Di bagian penghasilan, ya, penghasilan yang diakui pada komersil, laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal yang diakui oleh perpajakan itu berbeda. Ya, itu sebabnya kita harus lakukan proyeksi fiskal. Nah, ya, ini dia alasan dasar kenapa kita harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, pelaksanaan pembukuan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan berbeda dengan ketentuan perpajakan. Ya, perbedaan itu timbul terkait pengakuan pendapatan dan beban laporan laba rugi atau perbedaan konsep penghasilan. Jadi ada beberapa konsep penghasilan, beban-beban itu diakui di laporan keuangan komersial, tidak bisa diakui pada perpajakan, ya, atau laporan fiskal. Ya, makanya diperlukan penyesuaian, ya, untuk menghitung penghasilan kena pajak. Ya, jadi kita harus tahu dulu penghasilan kena pajaknya berapa, baru bisa kita hitung berapa pajak terutama. Nah, ini teknik rekonsiliasi itu ada dua. Yang pertama ada rekonsiliasi dilakukan dengan membuat laporan laba rugi fiskal dan laporan laba rugi akuntansi menjadi laporan laba rugi yang sesuai dengan fiskal. Jadi metode yang pertama dilakukan rekonsiliasi, dibuat dua versi laporan keuangan menurut akuntansi, menurut fiskal. Metode yang kedua metode koreksi. Metode koreksi ini dia tidak membuat dua laporan, tapi hanya satu laporan. Dia hanya mengkoreksi bagian-bagian yang ada namanya koreksi negatif, ada koreksi positif, ya. Nah, jadi ini koreksi-koreksi tadi itu bisa mempengaruhi laba. Ada koreksi yang bisa menaikkan laba, ya kan? Dengan kata lain bisa meningkatkan DKP, penghasilan kena pajaknya. Ada koreksi yang bisa meningkatkan penghasilan kena pajak. Nah, ini dia kenapa perbedaannya. Dasar kenapa harus dilakukan rekonsiliasi fiskal. Kalau akuntansi itu dasar pembuatan laporan keuangannya menurut PSAK. Kalau pajak menurut undang-undang, ya. Di situ letak besar perbedaannya. Nah, ini yang tadi ada saya jelaskan atau saya singgung sedikit. Ada koreksi positif, ada koreksi negatif. Kalau koreksi positif itu sifatnya meningkatkan PKP, penghasilan kena pajak. Kalau koreksi negatif sifatnya mengurangi PKP, ya kan? Mengurangi PKP berarti pajaknya jadi lebih rendah. Nah, itu kalau berdasarkan sifat. Kalau berdasarkan jangka waktu ada
penghasilan yang bukan objek pajak, ya mungkin ada penghasilan yang sudah kita akui di laporan laba rugi komersial tapi pajak tidak diakui, harus dikurangkan. Kemudian ditambah biaya non deductible. Apa tuh biaya non deductible? Nanti saya jelaskan. Dikurangi biaya deductible yang belum dibebankan, dikurangi penghasilan dikenai PPh final, ditambah biaya 3M penghasilan final, penghasilan baru dapatlah penghasilan DKP, baru bisa kita hitung pajaknya. Ya, ini dia tadi perbedaan temporer, bisa dijelaskan. Ya. Nah, perbedaan kegunaan laporan keuangan antara laporan keuangan komersil dan laporan fiskal. Laporan keuangan komersil dipergunakan sebagai acuan pembuatan laporan fiskal. Oh, atau mungkin nanti ada muncul pertanyaan, oh kalau gitu nggak perlu laporan komersial? Perlu. Harus ada laporan keuangan komersial dulu, baru bisa kita buat laporan fiskal. Nah, ini dia ya. Penghasilan bukan objek pajak. Berikut ya. Salah satunya itu ada bantuan atau sumbangan keagamaan bersifat wajib, hibah diterima keluarga dan lain sebagainya. Ini adalah penghasilan bukan objek pajak. Ya. Kalau daftar ini mungkin ada salah satu daftar penghasilan ini sudah kita masukkan ke dalam penghasilan di laporan laba rugi komersial. Ketika membuat yang fiskal harus dikeluarkan dulu. Karena penghasilan ini bukan objek pajak. Non deductible. Nah, ini saya jelaskan. Non deductible expense. Nah, expense biaya. Oke. Ini adalah biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Ya, jadi pembagian laba, biaya untuk kepentingan pribadi, ya kan? Kemudian ada apa lagi tuh? Harta yang dihibahkan, ya kan? Kemudian gaji anggota persekutuan itu tidak boleh dijadikan beban untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Ini juga ada beban biaya lain, ada beban lain, ya. Jadi yang non deductible, ya. Jadi dia ada syarat-syarat tertentu. Kapan bisa diakui sebagai non deductible, kapan bisa diakui deductible. Kalau deductible itu boleh diakui sebagai beban untuk mengurangi masalah kena pajak. Nah, yang pertama itu ada pengobatan secara cuma-cuma bagi pegawai. Itu nggak boleh dikurangkan dalam pembebanan biaya mengurangi PKP. Tapi kalau penggantian biaya pengobatan, paham nggak? Kalau beda ya, pengobatan secara cuma-cuma dengan penggantian biaya pengobatan. Kalau cuma-cuma gimana? Ayo berobat, gratis gitu. Tapi kalau penggantian biaya pengobatan bagaimana? Rembus ya. Jadi pegawai berobat, melengkapi kwitansi, nah baru dirembus ke kantor. Kalau itu boleh, ya. Jadi beda. Sama-sama ditanggung pengobatannya, cuma caranya berbeda. Pengobatan secara cuma-cuma ayo berobat gratis. Jadi si pegawai ini tidak bayar sama sekali. Tapi kalau pengobatan penggantian biaya pengobatan, si karyawan dia bayar dulu, baru dirembus ya. Kemudian makan siang bagi sebagian pegawai versus makan siang bagi seluruh pegawai. Beda dari mana? Nah, kalau sebagian kira-kira contohnya apa? Misalnya nih, saya bayar sebagian mahasiswa yang ada di kelas ini. Saya cuma ini ya, cewek-cewek yang di depan ini aja, ya kan? Istilahnya saya traktir, ya kan? Nah, kalau makan siang bagi seluruh pegawai, semua berarti satu kantor itu ditanggung perusahaan, ya. Kemudian PPh 21 ditanggung perusahaan versus tunjangan PPh 21. Beda ya, ditanggung perusahaan dengan tunjangan. Ya. Kalau ditanggung perusahaan bagaimana? Kalau tanggung perusahaan dia langsung dibayar
dibayar langsung dipotong dia Bu. Kalau dia tunjangan dia ada strip, biasanya ada strip untuk tunjangan PPh 21. Iya, ya. Jadi kalau PPh 21 kita dengan perusahaan, PPh 21-nya memang perusahaan yang bayar, langsung bayar. Ya, tidak ada pemotongan dulu. Tapi kalau tunjangan PPh 21 diberi tunjangan. Jadi berapa dia PPh 21-nya si karyawan itu? Dikasih tunjangan sebesar itu, nanti baru dipotong. Jadi beda, ya. Biaya jamuan tanpa daftar normatif versus biaya jamuan dilengkapi daftar nominatif, ya. Nah, itu mirip dengan makan siang tadi. Jadi kalau biaya jamuannya itu tidak jelas yang saya dijamu, ya kan? Dokumen-dokumennya tidak jelas, kepentingannya apa, itu tidak bisa diakui jadi deduksi. Jadi dari kalimatnya sedikit berbeda tapi maknanya Ya pengeluaran PKP. Nah, tapi dari pasal 6 ayat 1 M UU PPh dan peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2010, biaya sumbangan itu bisa dikoreksi jika itu sumbangan kepada yayasan pemuda karya. berarti dikeluarkan dari biaya. Iya, dikeluarkan dari biaya. Ya, kalau dia sumbangannya Kalau dia sumbangannya itu kepada yayasan. yang tidak bisa dikoreksi apa? Berarti yang tidak bisa dikoreksi sumbangan itu di luar seperti sumbangan kayak dia ke desa ataupun sumbangan untuk kegiatan-kegiatan yang memang tidak memiliki dampak langsung. Jadi tidak semua sumbangan itu boleh dikoreksi, itu intinya kan, tergantung sumbangannya ke mana. Kalau sumbangannya ke lembaga yang resmi, nah itu baru boleh dikoreksi. Kalau juga yang harus dikoreksi. Jadi dari tadi pemaparan saya, kemudian ada masukan pertanyaan tadi beberapa. Menurut kalian ya, menurut kalian koreksi fiskal itu menguntungkan nggak? Ya, bukan koreksi fiskal, rekonsiliasi fiskal itu menguntungkan nggak bagi perusahaan? Menurut kalian, kalau menguntungkan dari sisi apa? Menurut saya nih ya Bu, kalau dari sisi perusahaan kan banyak tuh beban-beban yang tidak bisa diakui di laporan fiskal. Nah itu sudah tentu akan membuat PKP-nya semakin tinggi. Iya, nah, ya. Kalau PKP semakin tinggi itu menguntungkan bagi perusahaan apa? Enggak. Merugikan ya. Nah, jadi rekonsiliasi fiskal ini keadaannya bisa keadaan tertentu bisa menguntungkan perusahaan, tentu bisa juga bukan merugikan sebenarnya ya. Tapi pajaknya lebih semakin tinggi dalam suatu keadaan. Kalau banyak pendapatan yang harus dikoreksi, yang harus ditambahkan, itu pastikan makin tinggi PKP-nya, ya kan? Kemudian kalau ada beban yang semakin banyak harus ditambahkan dalam laporan fiskal, otomatis PKP-nya jadi